Pembatasan sosial berskala besar akan diberlakukan Senin besok di DKI Jakarta. Pemprov DKI memberlakukan pengetatan pada mobilitas dan kegiatan warga selama 2 pekan. Sementara itu, alasan Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan protokol kesehatan dalam PSBB total karena peningkatan kasus positif COVID-19 selama awal bulan September. Penerapan PSBB total sesuai dengan Pergub nomor 88 tahun 2020, tanggal 13 September 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap PSBB total bisa mengendalikan penambahan kasus COVID-19 di ibu kota. Di dalam fase 14 September ini, selama 2 pekan, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50% seperti kemarin. Jadi ke-11 sektor ini adalah sektor kesehatan, bahan pangan dan makanan minuman, itu kedua, ketiga sektor energi, keempat sektor komunikasi dan teknologi informasi, kelima adalah sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran dan pasar modal, dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia. Keenam adalah sektor logistik, ketujuh adalah sektor perhotelan, kedelapan adalah sektor konstruksi, kesembilan adalah sektor industri strategis, kesepuluh adalah sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Serta yang ke-11 adalah sektor yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari. Adapun beberapa kegiatan yang harus ditutup sementara selama 2 pekan ke depan, meneruskan semua institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup. Begitu juga dengan ketiga, taman kota, RPtra, fasilitas-fasilitas umum yang terkait dengan pengumpulan orang itu tutup. Yang keempat adalah sarana olahraga publik. Olahraga ini dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing. Dan kelima juga kegiatan resepsi pernikahan, seminar, conference, semua dibatasi. Khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di kantor catatan sipil. Lalu kegiatan-kegiatan esensial yang dapat beroperasi dengan kapasitas dibatasi, ini termasuk kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional, BUMN dan BUMD yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan. Adapun terkait dengan kantor pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di zona dengan risiko tinggi, maka dibolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25% dari pegawai. Jakarta 2 pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan ASN 25% sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB. Ada catatan di sini, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan ini, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit 3 hari operasi. Bukan hanya kantornya, tapi gedungnya semua harus tutup selama 3 hari operasi. Ini diatur dalam Pergub nomor 88. Kemudian beberapa tempat kegiatan yang juga bisa beroperasi, tapi dengan kondisi tertentu, restoran, rumah makan, kafe, bisa beroperasi hanya dengan memberikan pengantaran atau ambil bawa pulang, tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung untuk makan di tempat.
Jadi operasi justisi ini mendasari instruksi Bapak Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan. Juga kami mendasari Peraturan Gubernur nomor 78 tahun 2020, juga hal yang sama tentang pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan. Jadi mendasari hal ini, kami tentunya dengan tadi yang kami dengan instansi terkait akan melaksanakan operasi justisi. Hal ini kami lakukan sebenarnya semuanya untuk dalam rangka lebih menertibkan kembali, lebih meningkat agar masyarakat lebih berdisiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Semuanya kami lakukan untuk masyarakat. Pelaksanaan operasi justisi ini sesuai rencana ini akan dilakukan mulai besok juga, yaitu tanggal 14 September 2020 ini. Kemudian untuk sasaran-sasaran tentunya kami akan lebih tetap kami lakukan secara humanis, kemudian persuasif, tetapi dalam hal ini memang perlu ada suatu ketegasan kepada masyarakat. Kita semua kita tahu masyarakat juga merupakan korban COVID-19, tetapi ini langkah-langkah ini adalah langkah-langkah dalam rangka untuk intinya agar masyarakat ini tercegah.